Untuk itu dibutuhkan peran dari semua pihak, termasuk teman-teman dari media, menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tias Resti Nugraheni dengan NIM 23040674414 dari kelas 2023H. Nah, kali ini aku akan mereview konferensi pers oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengenai update perkembangan COVID-19 di tahun 2023 kemarin. Jadi, konferensi pers ini dilaksanakan secara online lewat Zoom pada tanggal 19 Februari 2023. Dan pada konferensi pers ini dihadiri oleh Dr. Muhammad Syahril selaku juru bicara dari Kementerian Kesehatan yang akan menyampaikan update perkembangan COVID-19 tersebut. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Dr. Syahril, bahwa PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia telah dicabut pada tanggal 30 Desember tahun 2022. Dan sampai saat konferensi pers itu dibuat, kasus COVID-19 yang ada tergolong sangat sedikit. Karena apabila dibandingkan dengan 1 minggu hariannya, Indonesia mengalami penurunan hingga 14,19% untuk kasus COVID yang terjadi. Biasanya Indonesia mendapatkan kasus COVID per harinya mencapai 200 kasus dan sejak 19 Februari kemarin kasus yang terjadi menjadi 113 untuk perharinya. Dr. Syarif juga mengatakan bahwa pada parameter angka kematian, secara total pasien yang meninggal perharinya adalah 2 orang. Hal ini juga terjadi penurunan apabila dibandingkan dengan kasus 1 minggu terakhir. Dan dari parameter angka kematian ini mendapatkan penurunan sekitar 31,25%. Kemudian pada pasien yang dirawat inap, Dr. Syahril juga mengatakan bahwa terjadi kenaikan sebanyak 1,5%, namun jumlah BOR atau bed occupancy rate mengalami penurunan sebanyak 2,14%. Dan Dr. Syahril juga mengatakan bahwa secara total dari parameter-parameter yang disebutkan di Indonesia telah masuk pada transmisi komunitas level 1. Sebagaimana yang telah distandarkan oleh WHO. Lalu juga dikatakan bahwa survei serologi antibodi SARS-CoV-2 yang dilaksanakan pada bulan Januari 2023, antibodi penduduk Indonesia naik sebesar 0,5% dari survei bulan Juli tahun 2021. Lalu untuk update informasi super yang baru, XBB 1.5, pasien yang sudah diumumkan yaitu 2 orang yang berasal dari WNA negara Polandia dan yang satunya WNI dari pulang umroh. Dan hingga konferensi pers itu dibuat, terjadi penambahan kasus sebanyak 4 hingga totalnya menjadi 6 kasus dengan 4 diantaranya tidak bergejala. Dr. Syahril juga menghimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan ini harus terus digalakkan terutama pada pemakaian masker. Apabila masyarakat merasakan gejala seperti sakit tenggorokan, segera melakukan rapid test atau PCR. Setelah pemaparan tersebut, ada sesi diskusi dan ada pertanyaan yang diajukan oleh wartawan, yaitu Averus dari detik.com, mengenai apakah benar status pandemi COVID-19 akan dicabut pada bulan Agustus tahun 2023, dan jawaban dari pertanyaan tersebut adalah mudah-mudahan dapat segera dicabut apabila parameter-parameter yang ada dapat dikendalikan. Namun, untuk waktu tepatnya memang belum diketahui secara pasti, karena menunggu kebijakan dari Presiden Republik Indonesia. Jadi pada preskon ini tidak hanya membahas tentang update COVID-19, namun juga memberikan pesan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar penambahan kasus dapat dicegah dan dikendalikan. Mudah-mudahan dari kasus COVID-19 yang terjadi ini dapat benar-benar diselesaikan dengan baik dan masyarakat tidak dirugikan kembali atas kejadian ini. Cukup sekian review konferensi pers kali ini dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.